Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau kita semua boleh diperkenankan Tuhan memasuki tahun baru ini. Dan karena itu kita berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu jemaat dijemput semua berdiri, kita lakukan Kakendagu Mawu Nahum Pariu. Mari kita aktakan persekutuan kita di saat ini. Ibadah tahun baru ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Jemaat disilakan duduk kembali. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita kidungkan bersama kidung pujian bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Bernyanyilah bagi Tuhan nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita.
yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allah, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah atas segala berkat. Terima, terima, terima. Ya Allah yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kami merasakan anugerah kebaikan-Mu. Perjalanan hidup di sepanjang tahun 2020 boleh kami tapaki dan lewati. Engkau perkenankan bagi kami semua sebagai umat-Mu boleh memasuki hari yang baru, bahkan pun tahun yang baru, dalam keyakinan bersama adalah tahun anugerah Tuhan, tahun 2021. Segenap umat-Mu yang bersimpu di saat ini menaikkan pujian syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Dalam lindungan dan penyertaan-Mu kami menikmati kehidupan sampai saat ini, dan anugerah yang terindah yang boleh kami rasakan tatkala kami boleh menikmati hidup di tahun yang baru ini. Ya Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu yang terhimpun dan dipersekutukan di saat ini, kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan, dituntun dan dipimpin oleh Tuhan, menjalani hidup yang serba misteri dan tak mampu kami menentukannya. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan petunjuk-Mu, kami membutuhkan pimpinan-Mu untuk mau terus memberikan ketenangan dan kedamaian menjalani hidup di tahun yang baru ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Arahkan kami di dalam kuasa-Mu yang sempurna itu. Dan biarlah Tuhan, Engkau memimpin kami pribadi lepas pribadi di dalam keterbatasan kami, untuk kami memahami kehendak-Mu, memahami firman-Mu, memahami kebenaran-Mu, dan kami boleh hidup secara benar. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu. Amin. Mari saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kita akan membuka kitab Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasal 31.
ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Dan untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini kita akan bacakan secara bersama-sama. Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Mari kita mulai. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian batas pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memperlakukannya dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan diucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Tahun baru di tahun 2021, tentu Bapak Ibu Saudara kita harus akui suasananya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tadi malam mau berjalan, kita coba memantau di setiap tempat, memang dirasakan berbeda dan boleh dikatakan sunyi untuk perayaan menyambut tahun baru. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, tentunya ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga berbagai hal termasuk acara dan lain sebagainya itu sesungguhnya dilarang oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir perkumpulan orang-orang. Dan saudara-saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh untuk melihat keadaan sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya di sana akan menimbulkan berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Dan mungkin jemaat Tuhan bahkan banyak yang masih belum tahu peristiwa yang terjadi semalam. Dalam perjalanan gereja Tuhan, gereja Mesein Jilisange Talaut atau Gemis, tadi malam ketua satu Sinode Gemis, Pendeta Nimrod Bayi Mamenteng, itu kurang lebih jam 10 meninggal. Dan kami pun kaget bahwa langsung dimakamkan tadi malam. Kenapa? Karena beliau masuk rumah sakit dari hari Senin
baru hari Rabu hari Kamis dipindahkan ke ICU pagi. Dan tadi malam meninggal dunia dan harus dibawa ke ruangan isolasi dan harus dimakamkan secara protokol COVID. Ini tentunya kita harus melihat secara serius situasi dan kondisi yang ada. Kalau beberapa bulan lalu kita hanya mendengar jauh di Jawa, di berbagai tempat yang lain. Baru beberapa minggu yang lalu kita mendengar sudah di Manado. Dan itu memang pasti. Saya katakan ada teman juga pendeta di Manado. Di Sangir pun sudah ada teman pendeta. Dan sangat mengejutkan tadi malam bahwa pendeta Ketua Satu Sinode Gemis meninggal dan katanya COVID. Bapak Ibu Saudaraku, kita merenung dan menelaah situasi kondisi yang sedang dialami dunia, yang sedang dialami oleh kita semua. Secara khusus kita yang ada di Sangihe ini. Sing masuk lebih yang positif COVID di Sangir ini. Kalau dulu mau bilang baru 3, 4, sekarang sudah 100 lebih. Dan memang COVID itu nyata, bukan cuma hoax, bukan cuma cerita, tetapi itu nyata. Dalam situasi kondisi ini tentunya kita akan berpikir bagaimana ke depan perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Di sana pasti ada kekhawatiran. Di sana pasti ada ketakutan. Secara manusia yang kita akan rasakan dan kita alami. Saudara-saudara, kekhawatiran itu bagaikan kursi goyang. Mungkin kita pernah lihat itu kursi goyang. Jadi dia bergerak di tempat. Orang bagaimanapun sekuat tenaga untuk menggerakkan kursi itu, maka kursi itu tidak akan pernah berpindah tempat. Kursi itu akan tetap ada. Dan kursi itu akan membuat orang hanya kelelahan, tetapi tidak akan mengalami perpindahan tempat. Sesungguhnya orang yang akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan, tidak akan ada hal yang positif yang ia akan alami, tetapi akan menguras energi, melelahkan. Bahkan pun tentunya akan membuat seseorang itu akan sangat menjadi lelah. Kekhawatiran dan ketakutan Bapak Ibu Saudaraku tidak dapat dipungkiri. Akan dialami oleh semua orang, siapapun akan mengalami itu. Dan tentunya ada banyak hal yang membuat kita merasa khawatir, merasa takut menjalani kehidupan ini. Tetapi saudara-saudara, tentunya tergantung dari kita sebagai pribadi, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi
tentang kekhawatiran itu sendiri. Tentunya hal yang sangat bijak adalah kita tidak pernah akan terjebak pada kekhawatiran dan ketakutan, dan kita tidak pernah akan terbelenggu pada kekhawatiran dan ketakutan itu. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan sesungguhnya dalam pembacaan kita di saat ini didasari pada kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh Yosua dan umat Israel. Ternyata Yosua dan umat Israel mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Yosua merasa khawatir, merasa takut dengan adanya pengalihan kepemimpinan atau pendelegasian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Karena Musa tidak akan masuk sampai ke tanah perjanjian. Dan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan itu adalah tanggung jawab daripada Yosua. Tentunya secara manusia, Yosua memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Sebab bagaimana dia akan memimpin umat. Dia akan menggantikan Musa. Tentunya dia merasa bahwa belum berpengalaman untuk memimpin umat. Sehingga di sana ada kekhawatiran dan ketakutan. Sementara umat Tuhan, umat Israel, mereka merasa khawatir dan takut karena mereka tidak lagi akan dipimpin oleh Musa yang mereka rasakan bagaimana kepemimpinan Musa sepanjang perjalanan yang telah mereka lalui. Nah, saudara-saudara, dalam situasi kondisi ini, maka Musa memberikan penguatan kepada Yosua dan umat Israel pada ayat yang ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hal yang sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah penegasan tentang penyertaan Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan bangsa Israel, yaitu Tuhan akan berjalan di depan mereka. Tentunya hal ini, janji penyertaan Tuhan ini, yaitu Tuhan akan berjalan di depan. Ini juga yang menjadi bagian iman kita sebagai orang percaya. Keyakinan bahwa Tuhan akan berjalan di depan itu akan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan 365 hari di tahun 2021 ini. Memang Bapak Ibu Saudara, manusiawi kalau kita mengalami kekhawatiran dan mengalami ketakutan menghadapi segala sesuatu yang saya katakan masih serba misteri dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi kita diyakinkan bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Itu berarti bahwa Tuhan akan menyertai. Itu berarti bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita.
Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga kita pun dengan berani akan melangkah. Kita tidak akan terjebak dan terperangkap dalam kekhawatiran dan ketakutan menjalani kehidupan ini. Yakinkan diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, akan menuntun menyertai perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Banyak hal yang membuat kita khawatir dan takut. Tetapi tatkala kita meyakini jaminan Tuhan, maka kita akan dikuatkan dan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Pelayanan persembahan. Sementara pun dijalankan, kita lakukan KPR 307, tak terbilang limpah rahmatmu, ayat 1, 2, dan 3. Sedih
bintang terang selalu menyinari. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Jemaat dijemput semua berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kepadamu kami menaikkan pujian syukur kehadapan hadirat-Mu atas kasih penyertaan-Mu, bahkan bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, di saat ini kami menyerahkan akan persembahan kami yang sudah kami bawa. Kiranya Tuhan tetap memelihara, memberkati setiap usaha kerja kami menurut talenta kami masing-masing. Diberkati pula Tuhan orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menjadi tumpuan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Persembahan ini terkelola baik bila Tuhan berkenan ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Kita lakukan NKB 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Jemaat disilakan duduk. Kita akan berdoa syafaat dan di dalamnya kita membawa syukur dari Ibu Sarci Lumu yang boleh membilang usia ke-88 tahun hari ini, dan kedua kekasih Davidson Rumingan dan Jenrison Rumingan yang boleh membilang mengalami ketambahan usia tanggal 31 dan tanggal 1, serta pokok-pokok doa lainnya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami bahwa sempurna pemeliharaan dan penyertaan yang memungkinkan kami boleh menikmati tahun yang baru, tahun 2021. Tak ada hal yang indah, yang berharga yang kami persembahkan kepadamu selain ucapan syukur dan terima kasih atas anugerah kasih sayang Tuhan bagi kami sebagai anak-anak. Pun secara khusus yang Tuhan nyatakan bagi orang tua, bagi saudara-saudara kami, ketika sukacita iman atas ketambahan usia setahun. Diyakini bahwa Tuhan yang menganugerahkan bilangan usia masing-masing, dan kami pun percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan menuntun, menyertai, memelihara, mengiringi sepanjang perjalanan kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua untuk kami melangkah di tahun karunia Tuhan, tahun 2021 ini. Engkau sendiri berjanji bahwa Engkau yang akan berjalan di depan kami. Engkau akan mengarahkan dan menuntun kami. Engkau tidak pernah akan membiarkan dan meninggalkan kami. Walaupun di sana ada berbagai kenyataan-kenyataan hidup yang tidak hanya manis, tetapi juga pahit. Kenyataan-kenyataan hidup yang tidak hanya mensukacitakan, tetapi juga terkadang mendukacitakan. Engkau akan menguatkan kami.
dan Engkau pun memberikan pengharapan, sehingga kami tidak pernah akan terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam setiap karya dan tanggung jawab kami, dalam setiap perjuangan kami sepanjang tahun 2021 ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari tempat ini pun Tuhan, kami berdoa memohon pengasihan Tuhan, perlindungan dan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka oleh karena mereka harus ditinggalkan oleh yang mereka kasihi. Di tempat ini, bahkan pun secara khusus di Tahuna, istri, anak-anak, keluarga yang ditinggalkan oleh hamba yang kekasih, almarhum Pendeta Enbai Mamenteng. Tuhan, segala karya yang ia torehkan bagi gereja-Mu, itu akan menjadi sebuah kekuatan, penghiburan bagi kehidupan keluarga, bahwa mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menopang yang mereka kasihi dalam tanggung jawab pelayanan melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan dalam gumul yang dialami oleh semua umat-Mu yang ada di dunia ini, oleh karena pandemi COVID-19, Tuhan jaga lindungi, dan biarlah Tuhan Engkau akan melalukan semua gumul ini, dan kami pun boleh terus diarahkan untuk merenung di setiap apa yang terjadi, dan kami pun mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami persembahkan doa kami kepadamu, dan kami pasrahkan kehidupan kami. Tangan kasih Tuhan akan menatang dan menopang kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Kami berdoa bersyukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada kami syukur, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami jumpa orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dilanjutkan dengan warta jemaat. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan berita jemaat, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sejahtera untuk kita semua. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saya kasihi dan banggakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Bila mengkilas balik peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2020 yang telah kita lalui,
maka kita dapat menyaksikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, yang boleh menyertai perjalanan kehidupan kita selaku pribadi, keluarga, daerah, dan bangsa, sehingga kita boleh ditibakan di awal tahun 2021. Tahun 2020 adalah tahun yang syarat akan tantangan dan pergumulan. Apalagi ketika pandemi COVID-19 mulai melanda dunia dan memasuki ke Indonesia, termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita semua diingatkan bahwa kita sebagai manusia menjadi tidak berdaya apabila kita hanya mengandalkan diri sendiri. Dua hal penting yang harus kita jaga dan tingkatkan adalah hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun kehidupan di tahun yang baru ini. Kita jadikan momentum untuk bertekad bangkit membangun diri jemaat masyarakat dengan nilai-nilai moral. Kita sadari bahwa perubahan itu tidak mudah, namun kita harus terus berupaya melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan ke arah positif. Hadirin yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selang tahun 2020, kita mensyukuri bahwa Tuhan telah memperkenankan kami selaku pimpinan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam mengemban amanah yang dipercayakan. Dalam segala upaya yang dilakukan, kami tidak sendiri, tapi didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintahan, DPRD, TNI Polri, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, terlebih segenap lapisan dan elemen masyarakat, serta komponen pembangunan lainnya. Maka berbagai capaian telah berhasil kita raih dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di tengah pergumulan akan pandemi COVID-19, kita mengalami refocusing anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk tahun 2020 yang sebelumnya sebesar 1.619.348.019 rupiah menjadi 999.855.786 rupiah, di mana penurunan anggaran tersebut disebabkan adanya perubahan dana transfer pusat, refocusing dan realokasi anggaran ditujukan untuk penanganan COVID-19. Dan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, anggarannya sebesar 76.340.28.588 rupiah. Kita bersyukur bahwa dengan anggaran yang ada, kita masih dapat melakukan berbagai pembangunan di daerah ini. Pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi prioritas, antara lain program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi angka penduduk miskin melalui program BPJS, jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat, 55.668 penduduk yang menyerap anggaran sebesar 21.473.574.000 rupiah. Program BPJS Ketenagakerjaan
bagi 5.115 pekerja yang terdiri dari 3.678 pekerja formal dan 1.437 pekerja informal yang menyerap anggaran sebesar Rp265.161.600. Pembangunan rumah layak huni secara swadaya sejumlah 221 unit dengan anggaran sebesar Rp5.987.867.000 melalui anggaran APBD, APBN, dan DAK tahun anggaran 2020. Melalui program pemerintah dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, juga telah diserahkan bantuan sarana dan prasarana bagi para nelayan dengan anggaran sebesar Rp2.910.000.000 dan bagi para petani dengan anggaran sebesar Rp2.474.963.000. Di samping itu, dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana antara lain. Untuk bidang kesehatan, pembangunan Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna menuju Rumah Sakit Rujukan Regional, di mana untuk pembangunan tahun 2020 sudah selesai pekerjaan tahap ketiga dengan anggaran Rp28.065.000.000. Dan di tahun anggaran 2021 sudah mendapat anggaran dari pemerintah pusat sebesar 14 miliar untuk fasilitas alat kesehatan. Pembangunan beberapa puskesmas dan rumah dinas dokter di berbagai wilayah kecamatan dengan anggaran Rp19.360.371.000. Pembangunan poliklinik dan laboratorium di Rumah Sakit Umum Pratama Liung Paduli dengan anggaran Rp3.509.458.570. Untuk bidang pendidikan, alokasi dana untuk PAUD dan pendidikan non formal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik fisik maupun non fisik, dengan total anggaran Rp16.537.718.000. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di berbagai bidang lainnya. Kita juga bersyukur bahwa tahun 2020 berbagai investasi telah masuk di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, antara lain investasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa terpadu oleh PT Nukla di Kampung Kalasuge yang saat ini sedang dalam pekerjaan pembangunan pabrik. Investasi pengolahan ikan oleh PT Jasindo Sentesa Mandiri dan PT Anugrah Pasifik Internasional untuk tahun 2020 melalui PT Jasindo Sentesa Mandiri di Pelabuhan Perikanan Dago telah melakukan pembelian dan pengiriman ikan dengan total produksi 650,88 ton. Di samping itu, dari hasil produksi para nelayan Sangihe, pemerintah daerah bekerja sama dengan stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kelas 2 tahunan, sudah berhasil melakukan launching ekspor perdana hasil produksi perikanan berupa ikan tuna ke Jepang pada tanggal 6 Oktober 2020 dan pada tanggal 27 Oktober 2020 serta ekspor ikan layang ke Filipina. Selain dari itu, ada pula berbagai investasi di bidang pembangunan perumahan, hotel, mal, serta investasi pembangkit listrik tenaga surya. Pencapaian di tahun 2020 membuktikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati dan
masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati akses terhadap semua sumber daya, sarana dan prasarana, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan merasakan manfaat dari setiap hasil pembangunan. Kita juga bersyukur bahwa di sepanjang tahun 2020, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dianugerahi penghargaan atas prestasi-prestasi yang boleh diraih. Pertama, diawali dengan penghargaan predikat B terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah SAKIP 2019 pada Februari 2020. Setelah sekian lama hanya berkutat pada predikat C dan CC. 2. Penghargaan dari BPK RI kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 pada bulan Mei 2020 yang merupakan penghargaan WTP ketiga yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam periode pemerintahan ini. Ketiga, pada bulan Juni 2020, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui inspektorat juga menerima penghargaan sertifikat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah APIP level 3 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP berdasarkan hasil Quality Assurance QA. Keempat, pada bulan Juni 2020, penghargaan Menteri Perhubungan RI setelah didaulat sebagai kabupaten terbaik tingkat nasional semester pertama. Dalam opini Tolaut bahwa di saat bersamaan Sangihe sekaligus ditetapkan sebagai peringkat kedua muatan awal dan muatan balik dalam program Gerai Maritim Tolaut tahun 2020. Kelima, di bulan September 2020, Pemkab Sangihe menorehkan prestasi dari Badan Pusat Statistik untuk capaian responsi rate yang melebihi target dalam sensus penduduk online tahun 2020 sebagai bentuk sinergitas yang baik antara pemerintah kabupaten dan BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe. 6. Pada bulan September juga menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari pemerintah pusat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Anda Hermin Ririswati Jayana Katamsi, dengan catatan prestis bahwa Sangihe merupakan kabupaten yang mendapat penghargaan ini. 7. Penghargaan lain Pemkab Sangihe di bulan September, yakni peringkat ketiga Lomba Inovasi Gerakan Cegah Putus Pakai Kontrasepsi Masa Pandemi COVID-19 kategori jumlah pasangan usia subur yang angkanya di atas 25.000 se-Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kedelapan, pada bulan September, penghargaan dari PT PLN dengan penganugerahan apresiasi PLN terkait pembayaran tagihan listrik tepat waktu setiap bulan. 9. Di bulan September tahun 2020, Pemkab Sangihe berhasil meraih prestasi terbaik. Pertama, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID tingkat provinsi dari Bank Indonesia, meski dalam keterpurukan ekonomi yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Ke-10, di penghujung tahun di bulan Desember 2020, Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia HAM dari Kemenkumham RI, di mana penghargaan ini merupakan penghargaan ke-6 kali yang diraih oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semua keberhasilan, prestasi, dan peningkatan dalam berbagai dimensi pembangunan di daerah ini
bukanlah karena kekuatan dan kemampuan kami selaku pemerintah semata, tetapi sesungguhnya merupakan anugerah dari Tuhan yang diaktualisasikan melalui komitmen dan totalitas bersama pemerintah dan masyarakat. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita semua masih bisa bekerja maksimal. Karena itu saya patut memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran aktif yang telah ditunjukkan oleh segenap komponen masyarakat. Saya berharap dukungan ini terus berlanjut dalam mewujudkan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perbatasan NKRI sebagai gerbang maritim Indonesia yang maju, sejahtera, dan mandiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengingatkan kembali kepada segenap masyarakat untuk tetap menjaga situasi dan kondisi daerah yang aman dan kondusif. Terlebih dalam momentum tahun baru ini, diharapkan kita dapat merayakan dengan penuh sukacita dalam nuansa kesederhanaan dan menghindari perayaan yang berlebihan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang. Tetap mematuhi protokol COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, sambil terus mendoakan perlindungan Tuhan atas daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta atas nama keluarga, saya menyampaikan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan yang Maha Kuasa, sumber segala rahmat, akan senantiasa menuntun menyertai kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam Somal Kai Gehaga. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan berita jemaat Jumat 1 Januari 2021. Ibadah kelompok Saudara-saudaraku, menjelang akhir persekutuan kita, mari dunia semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengkidungkan kidung Tuhan pimpin aku. Pimpin aku hingga akhirku, hingga masa dewasaku yang telah disyukur, hormat dan pujian. Tuhanku saja penuh jalan hidupku, jadilah menjadi seluruh perjalananku. Jangan berdebat, hai teman dan sahabat, janganlah Saudara-saudaraku, pergilah, lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dalam ketaatan kepadanya. Hiduplah dalam kasih seorang terhadap yang lain. Ciptakanlah kehidupan yang harmonis dan berkelimpahan sukacita, dan terimalah berkat-Nya.
Allah akan menjagamu, Ia akan melindungimu dan seisi rumahmu. Ia akan memberimu damai sejahtera dan memberkati setiap jeri lelamu. Kehidupanmu akan terpelihara sempurna sekarang dan selamanya. Amin. 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 Jemaat silakan dulu dan silakan untuk bersaat teduh. Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat tahun baru bagi kita semua. Salam. Di dalam hidupku kasih-Mu nyatalah. Di dalam hidupku aku datang padamu, Tuhan. Kaulah terang hidupku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ini hidupku telah baru karena kasih-Mu. Datanglah cahaya harapan, hilanglah penderitaan. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Sambutlah tanganku dan peluklah diriku. Jiwaku selamatlah dari dosa nestapa. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Selamatlah, selamatlah jiwa.